Selamat malam, wahai para penunggu kamar angker. Gue Dimas, host dari kamar angker. Jika ada cara untuk bisa melihat hantu, maukah kalian mencobanya? Buat gue sendiri, nggak kayaknya. Masalah di hidup gue cukup banyak untuk tidak perlu ditambah dengan gue bisa melihat hantu. Tapi bukan itu yang terjadi pada Rani. Rani menemukan video yang membuat dia bisa melihat hantu. Bagaimana ceritanya? Mari kita simak langsung aja di cerita yang gue berjudul Upacara Tabir. Jakarta, malam Jumat. Langitnya hitam pekat tanpa bintang, dan hujan baru saja berhenti. Udara masih lembab. Aroma tanah basah bercampur asap knalpot masih menggantung di udara. Di kamar kos ukuran 3x4 meter di daerah T, Rani, mahasiswi semester akhir jurusan komunikasi, duduk di depan laptopnya. Dua temannya, Vira dan Novi, duduk di samping. Di meja ada sisa mie instan dan beberapa kaleng kopi dingin. Lo pernah denger The Veil Ceremony belum? Tanya Vira. Matanya berbinar seperti anak kecil yang menemukan mainan baru. Yang di forum itu, sahut Rani, yang katanya bisa bikin lo lihat hantu beneran. Novi menertawakan mereka. Itu hoax anjir. Gue liat di TikTok, banyak yang nyoba. Nggak ada tuh yang kejadian. Vira menggeleng, mencondongkan badan. Lo belum lihat versi aslinya, bukan yang di TikTok, tapi yang di situs asli. Lo harus akses dari deep web. Katanya video itu diunggah sama orang Thailand, tapi disebar lewat forum Indo karena udah diterjemahin. Rani menelan ludah. Ia bukan penakut, tapi sejak kecil ia mudah merasakan sesuatu. Dulu ia sering melihat bayangan orang lewat di belakang pintu kamar atau mendengar suara langkah kaki di malam hari ketika semua sudah tidur. Tapi ia jarang cerita, takut dikira halu. Gue udah nemu nih linknya, kata Vira sambil menyalakan VPN. Lo harus nonton sampai habis, gak boleh skip. Terus di akhir video, lo baca mantra yang muncul 3 kali. Katanya itu bakal buka tabir lo buat 1 malam. Rani dan Novi saling pandang. Ya udahlah, cobain aja, kata Novi santai. Paling juga efek sugesti. Layar laptop menampilkan video berjudul Vitikam Hanti Dash The Veil Ceremony (sub Indo). Gambar pertama. Ruangan gelap dengan lilin menyala di tengah lingkaran garam. Di sekelilingnya 5 orang berpakaian putih duduk bersila. Suara perempuan parubaya berbahasa Thailand berbicara pelan, seperti membacakan doa. Suasana di kamar kos tiba-tiba terasa dingin. Udara yang tadinya pengap berubah menusuk kulit. Kenapa dingin banget sih? Bisik Rani. AC lo nyala kali, sahut Vira tanpa menoleh. Tapi Rani tahu AC-nya mati. Lampu indikatornya tak menyala. Video terus berputar. Lilin di layar bergetar. Dan kamera bergeser ke seorang perempuan berambut panjang mengenakan kain putih kotor, berdiri di ujung ruangan. Ia menatap langsung ke kamera. Suara bergema dalam bahasa yang tak mereka pahami. Teks terjemahan muncul di layar. Jika ingin melihat mereka, jangan takut pada yang datang. Jika mereka memanggil namamu, jangan jawab. Karena begitu kau menjawab, tabir tak akan tertutup lagi. Creepy banget, gumam Novi. Mencoba tertawa, tapi suaranya terdengar kaku. Ketika video mencapai menit terakhir, layar menampilkan tulisan merah menyala. Ucapkan ini 3 kali. Sen lengau patman kong chan. Vira segera menirukan, diikuti Rani dan Novi. Begitu kata terakhir terucap,
Layar laptop mati total. Seketika, listrik kamar juga padam. Hanya 1 detik, tapi rasanya lama. Ketika lampu kembali menyala, Novi memukul pundak Vira. "Woi, apaan sih lo? Lo colokin charger aneh-aneh lagi ya?" "Enggak," bantah Vira. "Gua nggak ngapa-ngapain." Namun Rani diam. Ia menatap layar laptop yang kini menampilkan refleksi wajahnya. Tapi di belakangnya ada bayangan lain. Sosok perempuan, rambut panjang, berdiri di sudut kamar dengan kepala menunduk. Rani menatap kaku. "Vira, apa? Lo lihat nggak?" "Lihat apa?" Sebelum Vira selesai bicara, bayangan itu menghilang. Novi memutuskan pulang lebih dulu, bilang masih harus kerjain laporan. Vira ikut karena takut balik sendirian. Rani yang kamarnya di lokasi, tinggal sendiri malam itu. Setelah membereskan sisa makanan, Rani keluar kamar menuju minimarket di dekat halte bus. Ia ingin beli air mineral, mencoba menenangkan diri. Hujan rintik-rintik turun lagi. Halte itu sepi, lampunya redup dan jalanan basah memantulkan cahaya dari mobil yang lewat. Ketika bus datang, Rani berdiri dan hendak naik. Tapi di depan pintu bus, ada seseorang berdiri. Pria berwajah pucat, matanya cekung dan bajunya basah kuyup. Ia menatap Rani tanpa ekspresi dan berbisik, "Jangan naik." Rani melangkah mundur. "Pak, itu ada orang," katanya pada sopir. Sopir menatap keluar, heran. "Orang? Mbak? Gak ada siapa-siapa." Rani menoleh lagi. Kosong. Pria itu lenyap. Hanya sisa air menetes di trotoar. Ia akhirnya naik duduk di kursi belakang. Tapi selama perjalanan, ia merasa seperti diawasi. Ketika bus melewati lampu jalan yang redup, Rani menunduk dan melihat sebuah kepala di bawah kursi depannya. Kepala itu menatapnya, senyum lebar dengan gigi hitam berderet. Rani menahan teriak. Ia memejamkan mata menggenggam tasnya erat-erat. Saat ia membuka mata lagi, kepala itu sudah tidak ada. Tapi di lantai bus, ada genangan air. Rani turun di halte dekat rumah kosnya. Di taman kecil di samping gang, ia melihat 2 anak kecil bermain ayunan. Mereka tertawa, tapi suara tawa mereka serak, seperti pita suara yang rusak. Namun yang membuat Rani lebih merinding adalah tidak ada ayunan di sana. Tiang ayunan itu roboh sejak tahun lalu. Sekarang hanya ada tanah kosong. 2 anak itu tetap bergoyang di udara, menatap Rani lalu bersuara bersamaan. "Kakak bisa lihat kita ya." Rani mundur pelan lalu berlari ke kos. Dari kejauhan ia melihat payung hitam melayang perlahan di atas jalan, seakan mengikutinya. Tidak ada orang yang memegang. Payung itu berhenti ketika Rani berhenti dan bergerak ketika Rani melangkah. Sesampainya di kamar kos, Rani langsung menelpon Vira. "Vir, gue diganggu. Gue lihat macem-macem. Orang aneh, kepala, anak kecil. Lo gak ngerasa apa-apa?" Vira di seberang telepon malah tertawa. "Ran, itu website prank. Di forum bilang gitu. Cuma video editan. Lo kesugesti aja kali." "Gue gak halu, Vir. Gue beneran lihat mereka." "Ran, lo istirahat dulu. Gue video call besok pagi aja ya." Telepon terputus. Rani menatap layar ponselnya yang pantulannya menunjukkan sesuatu. Seseorang berdiri di belakangnya, memegang payung hitam yang terbuka. Rani menjerit dan berbalik. Tidak ada siapa-siapa. Tapi lantai basah, seperti baru ditetes air hujan. Forum tempat mereka menonton video itu kini sudah hilang. Tapi kalau kamu mencari cukup dalam di internet,
Ada versi video lain, lebih panjang, dengan 3 perempuan duduk di depan laptop. Wajah mereka samar. Di menit terakhir, satu dari mereka menoleh ke kamera dan berbisik, "Kalau kamu lihat ini, berarti tabirmu juga sudah terbuka." Sekian dulu dari gua, terima kasih sudah mendengarkan. Dan seperti biasa, have a nice nightmare.